Nah, itu pertanyaan yang selalu ditanyakan ya. Sebenarnya ketika kita mengaplikasikan sebuah teknologi, pasti um, ada parameter yang dikejar gitu ya. Ada goal yang dikejar kan. Nah, goal ini pun saya mencoba mengcopy ya, hampir sama dengan apa yang terjadi di Amerika ya. Dan itu juga sekarang kita coba jadikan praktis ya, bahwa setiap implementasi teknologi harus kita lihat dari bisnis value-nya apa gitu ya. Nah, bisnis value itu dari perspektif kami sekarang itu ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan cost reduction. Jadi kita akan evaluasi apakah implementasi teknologi itu bisa mengurangi biaya. Yang kedua adalah increase revenue. Jadi apakah dengan teknologi itu juga bisa meningkatkan revenue perusahaan, gitu kan? Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi customer experience. Apakah dengan teknologi ini bisa meningkatkan experience dari customer-nya kita, baik pada saat menggunakan produk ataupun layanan yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga kami rencanakan untuk dibuat menjadi sebuah buku. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus dari ITB, yaitu Dr. Soleh Ayubi, atau tepatnya Soleh Ayubi PhD. Sekarang adalah Direktur PT Bio Farma. Mungkin termasuk direksi yang kalau tidak termuda, mungkin yang termasuk klaster muda lah kira-kira begitu ya. Sekaligus juga sebagai Chief Digital Healthcare Officer. Apa kabar Pak Soleh? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Ya. Pak Soleh ini punya kisah yang luar biasa ya. Nanti tolong bisa diceritakan setelah kuliah di Teknik Informatika ITB, kemudian mencoba bekerja di Pertamina, tetapi kemudian sekolah di Amerika, dan setelah itu nggak pulang, ya sampai belasan tahun kalau nggak salah, bekerja di berbagai fasilitas kesehatan di Amerika Serikat, baru pulang-pulang setelah ada pandemi COVID, dan pengetahuannya yang diperoleh di Amerika sekarang diaplikasikan di PT Bio Farma dengan menjadi salah seorang direksi di situ. Silakan Pak Soleh. Baik, selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Terima kasih Pak Bambang sudah diundang di acara ini ya. Memang tadi disampaikan bahwa saya alumni Informatika ITB, saya angkatan 2001. Kemudian saya lulus tahun 2005 waktu itu dan sempat bekerja di Pertamina UP4 Cilacap ya waktu itu. Tapi kemudian tahun 2008 saya pindah ke Amerika untuk meneruskan sekolah. Sekolahnya waktu itu lebih ke medical and healthcare ya. Jadi saya bergabungnya di School of Health
Sciences di University of Pittsburgh di Pennsylvania, dan saya waktu itu mendapatkan beasiswanya dari sana, dari US Department of Defense waktu itu, sebagai project based PhD gitu ya. Jadi PhD-nya waktu itu berbasis project yang kita dapatkan dari Department of Defense. Nah, konsekuensinya selain belajar ya, selain menempuh pendidikan, juga bekerja. Jadi part time, jadi mungkin 50-50 ya, 50% itu sekolah, 50% itu bekerja. Nah, hal tersebut berlanjut menjadi sekitar setahun setelah PhD saya masih bekerja untuk proyek ini, dan setelah itu saya berpindah ke rumah sakit, berpindah ke perusahaan healthcare, Fortune Top 5 ya. Kemudian setelah itu terakhir saya bekerja di Novo Nordisk, itu Global Pharmaceutical Company, sampai akhir tahun 2020 ketika diajak pulang untuk bergabung dengan BUMN. Mungkin singkat cerita seperti itu, Pak Bambang. Ya, nah mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya spesialisasi yang dipelajari di Amerika. Nah, kemudian dan bagaimana praktek itu yang dalam pekerjaan Pak Soleh Ayyubi di Amerika itu, kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Ya, waktu itu tahun 2008 ya, kita udah mulai ngomong tentang banyak sekali ya aplikasi teknologi untuk industri healthcare ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah beberapa teknologi yang waktu itu masih dianggap canggih ya, seperti misalkan physical activity monitoring gitu ya, AI and machine learning gitu ya untuk industri healthcare. Itu sudah berjalan di tahun 2008 tersebut. Udah sangat masif waktu itu. Nah, kebetulan saya waktu itu joinnya adalah di School of Health Sciences, jadi banyak belajar tentang healthcare sistemnya Amerika, kemudian culture and budayanya Amerika, kemudian bagaimana alignment antara healthcare policy dengan economic policy dan seterusnya. Dan setelah lulus pun, setelah belajar hal tersebut, saya masuk juga ke area yang boleh dibilang mirip-mirip juga, yaitu aplikasi untuk teknologi ya di healthcare area gitu. Ketika di rumah sakit tentu bagaimana kita waktu itu ditugaskan untuk membawa teknologi-teknologi canggih ke rumah sakit. Saya pernah bekerja di 3 rumah sakit, yaitu rumah sakit pendidikan, University of Pittsburgh Medical Center, kemudian rumah sakit militer, yaitu Veterans Affairs Hospital di Pittsburgh, kemudian rumah sakit anak, jadi Boston Children's Hospital gitu ya. Nah, ketiga rumah sakit ini karakteristiknya berbeda-beda, tapi tugas saya waktu itu mirip-mirip juga, yaitu membawa teknologi-teknologi canggih ke rumah sakit tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian saya bekerja di rumah sakit lumayan lama. Setelah itu saya juga bekerja di industri ya, perusahaan namanya United Health Group, itu holding healthcare company. Waktu itu tahun 2019-an ya, Mas, ketika saya resign itu dia Fortune Top 5 ya. Jadi perusahaan nomor 5 paling besar. Itu dia punya bisnis macam-macam, dari mulai jaringan klinik, jaringan apotek, teknologi, konsultansi, asuransi, dan seterusnya. Pun tugas saya sama juga, yaitu membawa advance teknologi ke dalam perusahaan tersebut gitu. Kemudian
Itu saya lama di Boston ya, di Boston sekitar hampir 6 tahun ya, atau 6 tahun lebih gitu. Kemudian setelah itu saya pindah ke Seattle, gabung ke perusahaan pharmaceutical company, itu Danish company, Novo Nordisk, itu perusahaan yang fokus di diabetes care ya. Jadi produsen insulin, mungkin 50% lebih, jauh lebih besar dari 50% itu insulin di global ini, di dunia ini diproduksi oleh Novo Nordisk. Tugas saya sama, jadi membawa teknologi, advanced teknologi, digital teknologi untuk patient care ya, people with diabetes ya. Jadi story-nya sama. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan teknologi untuk industri healthcare. Nah, tapi teman-teman juga mungkin perhatikan ya, kalau industri healthcare itu kan lumayan panjang ya, value chain-nya ya, dari mulai pharmaceutical sendiri, kemudian ada distribusi obat-obatan, ada retail ya, ada retail obat-obatan, ada retail layanan kesehatan seperti klinik, ada rumah sakit dan seterusnya. Nah, aplikasi teknologi ini bervariasi sekali dan boleh dibilang khusus untuk industri healthcare ini kita baru masuk infancy stage ya, masih awal banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip juga. Jadi value chain-nya healthcare juga sama, panjang gitu ya, fragmented dan seterusnya. Cuman mungkin Amerika beberapa tahun lebih awal dibanding kita ya untuk menggunakan teknologinya gitu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang di Bio Farma itu juga mirip-mirip juga apa yang saya lakukan di US ya. Dan kebetulan juga mungkin Bio Farma kan dikenalnya sebagai perusahaan produsen vaksin ya. Tapi kan Bio Farma itu holding. Jadi di bawahnya ada Kimia Farma, ada Infarma gitu. Dan teman-teman tahu Kimia Farma selain sebagai produsen obat-obatan juga punya klinik, punya apotek, punya lab gitu ya. Teman-teman bisa lihat di mana-mana. Jadi tugas saya mirip, hanya mungkin berbeda stage ya dengan apa yang terjadi di Amerika. Regulasinya juga sedikit berbeda gitu ya. Kepentingannya juga sedikit berbeda. Tapi overall mirip-mirip lah seperti itu. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, sekarang apa dampak atau manfaat sentuhan teknologi digitalisasi itu masuk di bisnis layanan kesehatan ini? Apakah dampaknya itu ke harga yang lebih murah atau ke pelayanan yang lebih berkualitas? Seperti apa Pak Sobat? Nah itu pertanyaan yang selalu ditanyakan ya. Sebenarnya ketika kita mengaplikasikan sebuah teknologi pasti ada parameter yang dikejar gitu ya. Ada goal yang dikejar kan. Nah, goal ini pun saya mencoba mengcopy ya, hampir sama dengan apa yang terjadi di Amerika ya. Dan itu juga sekarang kita coba jadikan praktis ya, bahwa setiap implementasi teknologi harus kita lihat dari business value-nya apa gitu ya. Nah, business value itu dari perspektif kami sekarang itu ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan cost reduction. Jadi kita akan evaluasi apakah implementasi teknologi itu bisa mengurangi biaya. Yang kedua adalah increase revenue. Jadi apakah dengan teknologi itu juga bisa meningkatkan revenue perusahaan, gitu kan? Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi customer experience. Apakah dengan teknologi ini bisa meningkatkan experience dari customer-nya kita, baik pada saat menggunakan produk ataupun layanan yang kita berikan. Yang keempat itu terkait dengan business agility ya. Jadi apakah dengan menggunakan teknologi kita itu bisa se-agile yang diharapkan gitu. Ketika misalkan tiba-tiba regulasi berubah, ketika persaingan itu semakin ketat gitu ya, ketika ekspektasi customer itu setiap saat berubah, apakah dengan teknologi itu perusahaan kita bisa merespon perubahan tersebut dengan cepat gitu ya.
Kemudian yang kelima itu terkait dengan accelerated R&D. Jadi bagaimana teknologi itu bisa mempercepat R&D. Industri kesehatan ini berbeda dengan industri yang lain ya. Misalkan untuk pembuatan obat-obatan atau vaksin itu lama sekali ya. Itu bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, makanya accelerated R&D ini penting banget. Jadi bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan untuk mempercepat pengembangan produk. Dan ini sudah banyak contohnya ya, nanti mungkin saya sebutkan. Nah, yang keenam itu terkait dengan public safety gitu ya. Bagaimana teknologi ini kita bisa gunakan ya untuk public safety secara umum gitu, public health, public safety gitu. Jadi setiap project yang kita buat gitu ya, mungkin sekarang ada 70-an project ya, itu kita akan selalu melihat dari 6 perspektif tersebut gitu, dan harus menjawab gitu ya. Jadi tidak seperti dulu gitu ya, mungkin ketika teknologi digunakan kan pure dianggap sebagai cost center ya, benar-benar sebagai supporting gitu ya. Nah, pada saat saya masuk ini kita ubah menjadi harus kita lihat dari 6 perspektif ini bisa nggak menjawab gitu. Kalau ada proyek yang tidak bisa menjawab 6 perspektif ini, tidak membawa satupun business value, pasti akan saya hentikan. Jadi itu yang selalu kita gunakan sekarang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan hidup pertiwi. Hai putra bangsa insan bersama. Ya, nah sekarang memotret masalah di Indonesia, termasuk masalah internal Bio Farma sendiri. Apa yang relevan harus dilakukan? Set 3 bidang ini sekaligus, gitu. Ya kan? Jadi padahal waktu itu saya punya, misalkan pada saat saya di United ya, United Health Group, saya punya mungkin 20-an orang dari Harvard sama MIT gitu ya, mungkin sekitar 15-an dari Stanford gitu ya. Tapi untuk nyari orang dengan 3 skill set tadi ya, bisnis, teknologi, dan healthcare, susahnya minta ampun. Gitu ya. Nah di Indonesia itu juga sesuatu yang kita hadapi ya. Bahkan kalau misalkan kita kurangi aja dari 3 menjadi 2 gitu ya. Orang yang punya mindset bisnis dan punya teknologi background atau teknologi skill set itu juga susah gitu ya. Jumlahnya sedikit gitu ya. Orang yang ngerti healthcare dan teknologi juga susah, jumlahnya sedikit gitu. Itu yang menjadi kendala utama gitu ya. Makanya misalkan konsep sekarang ya ada interdisciplinary study gitu ya, konsep yang misalkan ada yang S1 ngambil teknologi, S2-nya ngambil MBA, itu sesuatu yang diapresiasi ya, karena perspektifnya itu lebih luas, lebih dari sekedar satu bidang gitu. Itu menurut saya yang challenge utama ya yang kita hadapi sekarang, dan ternyata setelah saya diskusi, kebetulan saya juga menjadi ketua BUMN Muda kan, jadi banyak berinteraksi dengan BUMN lain, BUMN bidang yang lain gitu ya. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama gitu ya, nyari orang-orang yang memang dibutuhkan oleh korporasi itu, oleh BUMN itu susah banget ya. Apalagi kalau kita sekarang misalkan kita lihat bagaimana BUMN itu dikelola ya di bawahnya Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir, itu kan berbeda perspektifnya ya. Maksudnya kita diminta untuk kuat fundamentalnya, kemudian kita diminta untuk melayani kebutuhan dalam negeri, tapi di saat yang sama juga kita diminta untuk go global gitu kan. Jadi kombinasi antara tuntutan yang seperti ini, tugas yang seperti ini, akhirnya kan kita butuh ya, pada akhirnya kita butuh orang-orang yang memang jago gitu ya, jago di
bidangnya, jago kolaborasi, jago di dalam negeri, dan tidak gentar, tidak tanggung ya, tidak ngeper ketika kita harus go global gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah di sisi human capital ya. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Pak Soleh, saya kebetulan sudah wawancara dengan Direktur Dirut Indofarma, Dirut Kimia Farma, juga salah seorang komisaris kalau di Indofarma. Saya mendapat informasi beberapa persoalan mendasar yang di pelayanan kesehatan itu. Yang pertama, misalnya bahan baku obat yang kita masih sangat tergantung pada luar negeri. Nah, kemudian juga alat-alat kesehatan yang agak canggih, gitu ya, yang pakai teknologi itu juga sangat tergantung, kita belum bisa bikin sendiri. Nah, kita juga punya kekayaan yang luar biasa itu di herbal, tapi ini juga belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, pertanyaan saya, dengan sistem baru tadi ya, yang dibawa oleh Pak Soleh ini, di mana itu nanti bisa mengatasi persoalan itu. Ada satu lagi yang dikatakan oleh Dirut Indofarma itu, bahwa sekarang akan dimulai untuk semacam analisis jarak jauh untuk sehingga menghemat tadi tenaga. Jadi tidak perlu tenaganya datang, tapi cuma data-datanya yang dianalisis, kemudian obatnya diberitahukan dari jarak jauh. Nah, bagaimana Pak Soleh bisa mencerahkan soal ini? Jadi gini, memang kebetulan ya ini sebenarnya lebih ngomong tentang problem yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa ya. Tadi disebutkan misalkan ya, salah satu yang sudah berjalan bertahun-tahun adalah tentang 90-95% bahan baku obat itu import ya. Nah, ini kan udah diketahui dari belasan tahun yang lalu ya. Itu kejadian gitu kan. Kemudian kita juga tahu bahwa alat-alat kesehatan yang canggih gitu kan, yaitu import juga, angkanya juga hampir sama juga, sebegitu juga gitu ya. Nah, ini kemarin itu pada saat pandemik itu membuka mata semuanya ya, bahwa angka-angka seperti ini tuh sudah terjadi belasan tahun gitu ya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah kemana kita selama ini gitu kan. Jadi memang itu pil pahit ya yang harus kita telan sebagai sebuah bangsa. Nah, kemudian peran siapakah yang paling dominan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Tentu bukan Soleh Ayyubi seorang, tentu bukan Bio Farma sebagai satu company ya, karena ini melibatkan banyak komponen bangsa ya, dari mulai industri, misalkan tadi ngomong tentang bahan baku obat ya, kita ngomong tentang industri kimia dasar. Sekuat apa kita industri kimia dasar? Kemudian kalau kita ngomong tentang misalkan medical devices yang canggih gitu ya, seberapa kuat industri electrical kita, elektroniknya kita gitu kan, transistor dan seterusnya, seberapa kuat kita gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau perlebar lagi, pembuatan obat-obatan gitu di Indonesia itu dari berapa 200, 300 ya, ratusan profesor farmasi, siapa yang pernah membuat obat dan disetujui oleh regulator gitu kan. Kemudian misalkan yang lain lagi gitu ya, kenapa misalkan ditanyakan bahwa inilah botolnya vaksin itu misalkan, atau botolnya PCR kit, kenapa masih import gitu?
Kan itu kan simple kan ya, untuk buat botol vialnya vaksin gitu, atau untuk tes PCR yang gargle itu kan kita masih plastiknya itu ternyata plastik yang industri dalam negeri itu bereaksi terhadap virus gitu. Nah itu saya ingin memberikan perspektif yang berbeda ya, bahwa kalau menurut saya sih industri healthcare itu, ketika kita ngomong tentang healthcare ya, itu kita bukan ngomong tentang healthcare aja. Jadi healthcare is not healthcare anymore. Kita ngomong tentang bagaimana pendidikan itu dibentuk dari awal gitu. Kita ngomong tentang industri-industri di hulu gitu yang berkaitan dengan healthcare. Kita ngomong tentang, ini kalau mau diperlebar ya, kita ngomong tentang bagaimana misalkan pengeluaran healthcare, apakah kena tax apa enggak gitu kan. Import obat-obatan apakah ada tax apa enggak. Kemudian kita ngomong tentang akses terhadap tenaga kesehatan. Kita ngomong tentang insentif terhadap saintis dan seterusnya. Itu menurut saya sangat kompleks ya. Tapi ada secerta harapan ya dengan beberapa hal yang dilakukan selama pandemik ini gitu ya. Kita lihat kolaborasi yang sangat erat dari seluruh komponen bangsa gitu ya, untuk bisa misalkan menghadirkan lebih dari 350 juta dosis vaksin COVID as of today gitu ya. Bagaimana komponen bangsa itu terlibat aktif untuk bisa melakukan terobosan-terobosan terhadap uji klinis di Indonesia gitu. Itu menurut saya sesuatu yang tidak boleh berhenti ketika pandemik berhenti. Itu harus diteruskan ya. Karena dengan spirit tersebut, dengan metode tersebutlah kita sebagai bangsa akan bisa lebih kuat gitu. Nah, peran Soleh Ayyubi di mana? Ya saya pikir tentu saya bilang tadi bahwa ini adalah kerjaannya seluruh komponen bangsa ya. Saya akan terlibat sesuai dengan kapasitas dan role and responsibility saya gitu. Dan kebetulan saya sekarang di holding farmasi. Saya membawa teknologi untuk R&D-nya Bio Farma, saya membawa teknologi untuk distribusinya Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma gitu ya. Kemudian juga layanan kesehatan di kliniknya Kimia Farma gitu. Teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan mungkin 2 tahun yang lalu versus yang sekarang gitu ya. Apa bedanya? Tapi at the end of the day ya, kita akan selalu melihat dari 6 perspektif business values yang saya jabarkan di beberapa menit yang lalu ya. Itu yang akan kita lihat satu demi satu. Iya, bisa disederhanakan. Jadi misalnya begini, apa yang menjadi target Pak Soleh Ayyubi di Bio Farma ini dengan ukuran tahun? Jadi misalnya tahun ini apa yang dicapai, tahun depan apa yang dicapai, seperti apa? Pada saat saya pertama kali kan tugas pertama adalah memastikan distribusi vaksin itu berjalan dengan baik gitu ya. Definisi baiknya kan mungkin gini, saya ingin ngasih gambaran juga. Yang pertama, vaksin itu di awal-awal itu kan barang yang sangat langka ya, barang yang sangat priceless lah, nilainya luar biasa ya. Nah, kemudian kita beli dengan harga yang mahal. Ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa distribusi vaksin itu berjalan dengan efektif dan efisien, ya, sehingga nyampe ke tangan penerima gitu ya, disuntikan itu dalam kualitas yang bagus gitu. Dan itu ada beberapa requirement-nya kan, misalkan vaksin Sinovac nih ataupun vaksin Bio Farma itu harus disimpan di suhu antara 2 sampai 8 gitu. Kalau enggak ya rusak gitu. Nah, tugas pertama kan seperti itu ya. Oh ya, distribusikan vaksin dengan baik. Akhirnya kita
mengusulkan satu sistem ya, sistem distribusi vaksin yang bisa memantau vaksin itu ada di mana, jumlahnya berapa. Kemudian sepanjang jalan kita bisa pantau suhunya enggak gitu ya. Kalau ada kendala di lapangan, kita bisa ngirim notifikasi secara otomatis enggak, dan seterusnya gitu kan. Nah, as of minggu yang lalu ya, berarti di tengah bulan Februari, kita akhirnya bisa mendistribusikan 350 juta dosis vaksin COVID-19 ya. Kalau tahun 2021 saja ya, itu kita bisa mendistribusikan lebih dari 300 juta dosis. Kita bandingkan dengan historinya bangsa Indonesia ya, yang paling tinggi itu mungkin tahun 2017-2018 ya, kira-kira kita mengirimkan 170-an juta dosis vaksin. Jadi tahun 2021 itu historical breakthrough juga dalam sejarahnya Indonesia, baru pertama kalinya kita mengirimkan 300 juta dosis vaksin. COVID saja, kalau digabung dengan vaksin yang lain mungkin hampir 450 juta dosis ya. Itu pertama, jumlahnya sendiri historical. Yang kedua, prosesnya juga historical. Jadi 514 kota kabupaten, kemudian provinsi, kemudian Kementerian Kesehatan, Bio Farma berkolaborasi untuk bisa mendistribusikan vaksin secara baik gitu. Itu juga history. Kemudian yang terakhir pada saat audit nih. Jadi pertama kalinya serah terima barang seperti itu ya, dari Kemkes ke daerah itu dengan bukti digital. Bayangkan sebelumnya kalau kita misalkan dengan cara tanda tangan basah ya, itu buktinya bisa 1 kontainer lebih gitu. Ini pertama kalinya dalam sejarahnya Indonesia kita distribusi vaksin serah terimanya BAST ya, itu barang hibah dari pusat ke daerah itu dengan transaksi digital. Luar biasa menurut saya sih. Nah, itu mungkin tahun pertama saya di Bio Farma, distribusi vaksin kita jalankan, kita modernisasi gitu ya, bahkan mungkin yang pertama kali di dunia ya untuk COVID-19 gitu ya. Kemudian tahun ini kita akan masuk ke semua lini ya, termasuk untuk ini panen vaksin ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang biasa di industri vaksin ya, ini kan virus ini kan kita ternak ya, dalam tanda petik kita ternak, kita ternakan di media ya, medianya bisa bakteri, bisa yeast ya, bisa sel gitu ya, dan kita panen tuh manual. Jadi kalau kita lihat misalkan kita tanam di sel gitu ya, kita lihat selnya sudah lonjong apa belum, warnanya oranges apa enggak, pH-nya sekian apa enggak gitu ya. Kalau kelewatan ya virusnya sudah lemah gitu ya. Kalau terlalu cepat ya virusnya belum matang gitu kembangannya. Jadi ada masa-masa optimum untuk kita memanen virus. Nah, kita gunakan machine learning sekarang untuk bisa memanen virus tersebut di waktu-waktu yang paling optimal gitu. Itu untuk R&D, untuk distribusi, untuk retail juga kita punya banyak program ya. Mungkin 70-an program tahun ini di semua lini kita masuk untuk memastikan bahwa dampak dari digitalisasi ini memang menyentuh ke semua aspek, dan sayangnya gitu ya, sayangnya industri healthcare itu value chain-nya itu sangat panjang ya. Jadi dari ujung sampai ujung itu sangat panjang gitu. Jadi itu yang kita akan lakukan, dan kita akan sinkronisasikan, kita akan bentuk satu healthcare ecosystem dari ujung sampai ujung. Menarik sekali, tapi waktunya yang kelihatannya tidak memadai. Tapi saya akan langsung aja. Tadi Pak Soleh mengatakan sebagai ketua BUMN muda, ini mungkin menarik diceritakan. Jadi gambarannya itu berapa banyak anak-anak muda yang duduk di pimpinan BUMN ini, dan kira-kira seberapa jauh akan bisa
mempengaruhi ya, manajemen BUMN yang kita sudah tahu lah selama ini persepsi orang seperti apa gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini juga em, tantangan ya, bahwa selama ini kan mungkin persepsinya seperti itu ya, bahwa yang berkarir lumayan lama itu nanti akan menjadi pimpinan dan seterusnya, atau mungkin yang teman-teman pernah dengar sebelumnya konsep urut kacang gitu ya. Nah ini kita melakukan perubahan ya, dari Pak Jokowi juga sudah kelihatan gitu ya, menteri-menterinya banyak yang muda gitu, dan kebetulan yang di BUMN itu kan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, mentargetkan bahwa leadership-nya BUMN itu 10% diisi oleh orang-orang muda yang capable gitu ya, yang memang capable gitu. Jadi bukan sekedar muda ya, tapi punya kapabilitas, punya track record, punya integrity gitu ya, punya experience gitu. Itu penekanannya. Nah, target 10% leadership ini ya, itu adalah dari direksi ya, direksi BUMN itu harapannya 10% itu diisi oleh 42 tahun ke bawah. Nah, kebetulan hari ini kita itu baru mencapai sekitar 5% gitu. Nah, tugas saya itu diminta oleh Pak Erick untuk membuat satu komunitas, satu ekosistem di mana kita memberikan mentorship, kita memberikan training, kita memberikan jalan gitu ya untuk anak-anak muda, terutama dari dalam BUMN ya, untuk untuk siap menjadi future leaders-nya BUMN gitu. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan hidup pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Pak Soleh, Ya. angka 5% itu angka objektifnya berapa? Sekarang jadi kan ada beberapa layernya ya. Jadi ada yang direksi BUMN ya, ada direksi anak BUMN ya, ada direksi cucu dan cicit BUMN. Banyak sekali kan ya. Kalau yang direksi BUMN itu 20-an ya. Jadi 16 sampai 20 orang gitu ya. Itu yang direksi BUMN saja ya. Jadi yang direksi kayak misalkan Bio Farma itu BUMN, tapi Kimia Farma bukan BUMN. Kemudian Telkom itu BUMN, tapi Telkomsel bukan BUMN. Jadi anak-anak perusahaan BUMN gitu ya. Jadi angkanya segitu ya. Kalau yang kemudian juga ada yang komisaris dan seterusnya gitu ya. Jadi angka yang ditargetkan adalah 10%, terutama di BUMN ya. Kalau yang di atas, yang di bawahnya harusnya lebih tinggi dari itu gitu ya. Dan ini juga bukan hanya untuk yang BUMN muda ya, tapi ada juga sayap yang lain namanya Sri Kandi BUMN. Itu mentargetkan kepemimpinan dari perempuan itu juga naik tinggi ya di sana. Dan ketika Pak Erick Thohir memfokuskan program-program seperti ini gitu ya, itu tidak ada maksud lain selain dari perspektif bisnis ya. Jadi kalau teman-teman misalkan cari impact dari young leaderships and women leaderships di bisnis itu seperti apa, itu bisa menemukan banyak sekali studi yang menghasilkan fakta ya, statistik bahwa semakin diverse pimpinan dari sebuah bisnis ya, itu semakin bagus, semakin berbeda backgroundnya, berbeda umur, berbeda gender, itu impact-nya itu ke bisnis gitu. Itulah yang menjadi dasar dari Pak Erick juga ya, menekankan betul ini bukan untuk politik ataupun untuk hal yang lain, bukan. Ini adalah pure dari bisnis perspektif ya. Ini business decision untuk mengundang anak muda dan perempuan menjadi pimpinan di BUMN itu memang tujuannya adalah tujuan bisnis ya. Dan logik juga bisa kita buktikan ya, misalkan kayak sekarang marketnya BUMN itu kan anak-anak muda gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan BUMN itu membuat produk gitu ya untuk anak muda, tapi leadersnya nggak ngerti produk tersebut karena memang
yang mengerti anak muda kan ya tentu anak muda gitu atau perempuan gitu ya. Kalau kita lihat penduduk Indonesia lebih dari 50% itu perempuan gitu ya. Jadi sudah sewajarnya bahwa customer tersebut juga direfleksikan oleh pimpinan dari BUMN tersebut untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dari the biggest market segmennya itu. Sekarang kembali ke ITB, Pak Soleh pernah bekerja di luar negeri. Jadi seberapa jauh persiapan ketika di mahasiswa itu berguna? Artinya apa yang kira-kira bermanfaat perlu diteruskan dan apa yang kira-kira kurang yang perlu ditambahkan? Jadi yang saya pegang waktu itu adalah bahwa tempurung kita sekarang itu memang kita tidak seharusnya menjadikan tempurung kita gitu ya itu sebagai limit dari diri kita sendiri gitu ya. Misalkan pada saat saya di Pemalang SMA itu kan ya tempurung saya tempurung Pemalang gitu ya. Tapi ketika saya pindah ke Bandung, ternyata ketemu dengan jago-jago dari seluruh Indonesia gitu ya. Jago-jago dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu ya. Dan levelnya nasional gitu kan. Itu tempurung saya waktu itu gitu ya kan. Tempurung nasional pada saat di ITB. Gitu ya. Tapi dengan berpindah gitu ya dari tempurung Pemalang lokal daerah menjadi tempurung Bandung, tempurung Indonesia, itu kita dibiasakan untuk ada yang jauh lebih besar dari yang kita lihat sekarang gitu ya. Pun sama ketika saya pindah ke Amerika gitu ya, ternyata di kampus ataupun di beberapa perusahaan Amerika itu sangat American centric banget kan, American minded banget. Apa yang saya kenal waktu itu ya tempurungnya Amerika gitu ya. Tapi ketika saya pindah ke Novo Nordisk yaitu perusahaan Eropa ya ternyata ada tempurung Eropa juga gitu, ada tempurung global juga gitu ya. Jadi yang saya pahami sih bahwa dunia itu besar sekali ya, Indonesia itu besar sekali gitu ya. Jadi jangan melimit diri sendiri ke kotak ataupun tempurung yang kita punya sekarang gitu ya. Potensinya luar biasa. Saya pikir orang-orang Indonesia, orang-orang ITB ya itu bisa berkontribusi sebesar mimpi kita lah. Gitu. Majulah maju Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Terakhir sekarang pertanyaan saya. Tadi Pak Soleh mengatakan bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah anak-anak muda yang mempunyai tiga kapasitas sekaligus. Bisnis oke, kemudian teknis misalnya di healthcare juga oke, kemudian mungkin teknologi digital juga oke, tapi kan susah gimana cara mempersiapkannya untuk itu. Bahkan sekarang ada yang mengatakan pendidikan yang bagus itu linear, jadi S1, S2, S3 itu urut gitu ya. Gimana saran Pak Soleh? Ya saya pikir saya sendiri ada di posisi yang lebih mensupport tentang interdisciplinary study ya. Jadi kalaulah misalkan teman-teman sekarang di informatika, jangan sungkan ya, jangan menutup diri dari bidang yang lain juga gitu ya. Atau teman yang di FSRD misalkan ya, jangan melimit di bidang seni aja. Sekarang seni yang di-generate oleh teknologi juga sudah banyak gitu ya. Nah, jadi pertama dari kampus yaitu interdisciplinary studies itu sesuatu yang menurut saya harus digolkan ya, harus di-push terus gitu ya. Yang kedua juga ketika kita keluar ya, itu juga kita harus open untuk belajar dengan banyak hal juga gitu ya. Jangan limit di saya merasa bahwa saya akan fokus di sini gitu ya.
Bahkan untuk yang spesialis-spesialisnya gitu ya. Sekarang taruhlah siapa? Security engineer gitu ya. Dia juga harus ngerti konsep tentang psikologi gitu ya. Karena kalau enggak ya dia nggak akan paham bahwa banyak security itu jebol karena social engineering misalkan ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk menularkan ilmunya juga gitu. Teman-teman yang punya experience yang bagus gitu ya. Jangan atau pimpinan yang punya experience atau knowledge yang bagus ya jangan sungkan atau jangan ragu atau jangan pelit untuk berbagi dengan sesamanya ya, satu peer gitu ya, ataupun dengan bawahannya. Jadi jangan takut tersaingi sama anak buah lah, kadang-kadang kayak gitu kan. Atau takut posisinya diambil oleh peersnya ketika ilmunya itu dibagi gitu. Itu kan menurut saya sangat absurd ya. Ya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada. Ya, ini yang paling terakhir. Jadi ada kemungkinan ini yang generasi senior ini juga merasa terancam karena yang muda-muda sudah bersiap-siap untuk menggantikan gitu kira-kira. Ya, saya pikir tiap orang akan menemukan sweet spotnya, sweet spot untuk berkontribusi untuk kemanusiaan, berkontribusi untuk merah putih gitu ya. Itu tiap-tiap orang pasti akan menemukan sweet spotnya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Soleh Ayubi PhD, Direktur PT Bio Farma, khususnya beliau adalah Chief Digital Healthcare Officer yang telah memberi gambaran dan harapan semangat ke depan bahwa kita akan mempunyai sistem kesehatan yang lebih baik dan memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk lebih berperan. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih Bambang, teman-teman semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad.